Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervin Paraputra Wibowo dari Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka praktikum mikrobiologi, saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai pewarnaan bakteri. Untuk lebih lanjutnya, sebagai berikut. Pertama, di sini kita mengetahui bentuk-bentuk bakteri, di mana bakteri memiliki tiga bentuk dasar. Yang pertama itu ada bentuk bulat, yang kita kenal dengan kokus, stilus atau yang bisa kita kenal dengan batang, dan yang terakhir berbentuk spiral. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pewarnaan bakteri, pewarnaan gram, dan juga tanasan dan yang bisa kita kenal dengan Ziehl-Neelsen. Yang pertama mengenai pewarnaan gram. Untuk pewarnaan gram sendiri, di sini bertujuan untuk melihat morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram negatif dan gram positif. Di mana untuk pada bakteri gram positif dia akan menghasilkan warna ungu dan bakteri gram negatif dia akan menghasilkan warna merah. Perbedaan warna ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan warna ini itu disebabkan oleh karena perbedaan tebal tipisnya lapisan peptidoglikan pada dinding sel. Yang dimana pada bakteri gram positif biasanya lapisan peptidoglikannya lebih tebal, yaitu sekitar 1-30 lapis, dan pada bakteri gram negatif dia lebih tipis, yaitu 1-2 lapis saja. Kemudian untuk alatnya yang kita butuhkan untuk melakukan pewarnaan gram itu yang pertama ada objek gelas, jarum OC, pipet tetes, lampu Bunsen, mikroskop, dan yang terakhir yaitu rak preparat. Untuk bahannya sendiri, kita membutuhkan bahan biakan bakteri A dan B pada agar, larutan air garam fisiologis, 1 set cat gram yang dimana terdiri ada 4, yaitu ada gram A, yang dimana dia terdiri dari kristal violet 2 gram, etil alkohol 95% 20 ml, amonium oksalat 0,8 gram, aquades 80 ml. Gram B terdiri dari iodin 1 gram, kalium iodida 2 gram, dan aquades 300 ml. Gram C alkohol, yaitu larutan pelunturnya terdiri dari alkohol 95% 50 ml dan aseton 50 ml. Yang terakhir gram D yaitu safranin terdiri dari safranin 2,5% dalam alkohol 95% 10 ml dan juga aquades 100 ml. Dan bahan yang terakhir kita butuhkan yaitu minyak imersi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus mengambil objek gelas terlebih dahulu, lalu kita bersihkan dengan cara melewatkannya di atas lampu Bunsen sebanyak 2-3 kali. Kemudian kita beri tanda A dan B pada objek gelas dengan spidol dengan menggunakan spidol permanen. Yang ketiga, kita beri gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah objek gelas sehingga sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri. Kemudian kita teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada objek gelas A dan B. Ambil 1 OC biakan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada objek gelas A dan B. Lalu kita buat preparat yang tipis dan secara merata dari bakteri A pada objek gelas A dan bakteri B pada objek gelas B dengan cara gerakan melingkar keluar dari penanda elips yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian keringkan preparat pada suhu kamar atau dapat juga difiksasi dengan cara melewatkannya di atas lampu Bunsen. Letakkan objek gelas di atas rak preparat dan tuangi dengan larutan kristal violet dan dibiarkan selama 1-2 menit. Kemudian kita buang zat warna dan kita cuci dengan air mengalir. Tetesi seluruh preparat dengan larutan Lugol, biarkan selama 30 detik. Kemudian kita buang larutan Lugol dan preparat dengan air mengalir. Lalu lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir.
Kemudian kita tetesi dengan warna kontras yaitu larutan safranin. Kita diamkan selama 2 menit. Setelah itu bilas lagi dengan air mengalir, kita buang zat warnanya, dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah kering, kita periksa di bawah mikroskop dari perbesaran yang kecil hingga yang terbesar dengan menggunakan minyak imersi. Untuk hasil dari pewarnaan gram akan terlihat seperti ini. Setelah saya jelaskan sebelumnya, di mana gram positif nanti akan memberikan warna ungu dan bakteri gram negatif nanti akan berwarna merah. Berikutnya yaitu pewarnaan tahan asam atau yang bisa dikenal dengan Ziehl-Neelsen, yang dimana kita di sini bertujuan untuk mengamati bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan akan pewarnaan asam, yang dimana bakteri tahan asam ini kenapa dia bisa tahan asam karena bakteri ini mengandung asam nikolat, yang dimana pada bakteri ini terdapat berbagai zat, yaitu ada peptidoglikan, arabinogalaktan, dan juga lipid, yang dimana pada 50% lipid ini terdapat asam nikolat. Nah, kalau untuk bakteri nanti, dia akan berwarna merah jika dia tahan asam. Dan sedangkan untuk yang bakteri lainnya, dia akan berwarna biru. Kemudian untuk alatnya yang dibutuhkan itu ada objek gelas, jarum OC, masker, lampu bunsen, mikroskop, dan juga rak preparat. Bahannya itu kita butuhkan ada biakan bakteri, 1 set cat BTA, dan juga minyak imersi. Untuk 1 set cat BTA atau Ziehl-Neelsen ini, itu ada terdiri atas 3, yaitu pertama Ziehl-Neelsen A itu terdiri dari alkohol fuchsin 3% sebanyak 10 ml, fenol 5% sebanyak 90 ml. Kemudian Ziehl-Neelsen B HCl 37% sebanyak 3 ml, dan alkohol 95% sebanyak 97 ml. Yang terakhir itu Ziehl-Neelsen C, methylene blue 0,1 gram, dan aquades 100 ml. Nah, untuk langkah-langkahnya, sebelum kita melakukan pewarnaan, kita terlebih dahulu harus menggunakan masker. Setelah kita menggunakan masker, kita dapat mengambil objek gelas lalu kita bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu bunsen. Kemudian kita dapat teteskan air garam fisiologis pada tengah objek gelas. Kita buat preparat yang tipis dan rata. Kita keringkan preparat pada suhu kamar dan fiksasi dengan cara melewatkan objek gelas di atas lampu bunsen. Kemudian letakkan objek gelas dengan cara mendatar pada rak preparat dan tuangi larutan carbon fusion sampai menutup seluruh permukaan objek gelas tadi. Selanjutnya dilewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap. Jangan sampai mendidih, ulangi sebanyak 3 kali, biarkan selama 5 menit. Buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Kemudian lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warnanya itu larut. Kemudian dicuci dengan air mengalir, tuangi preparat dengan larutan methylene blue. Kita diamkan selama 30 detik, kemudian dicuci kembali dengan air mengalir dan lalu dikeringkan. Amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu perbesaran 1000 kali. Untuk melihat perbesaran 1000 kali ini kita harus menggunakan minyak imersi. Berikut untuk hasil pewarnaannya akan terlihat seperti ini, yang dimana bakteri tahan asam nanti dia akan berwarna merah, sedangkan bakteri lainnya nanti akan berwarna biru. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.